Saudara, sebelum kita mulai mendengarkan akan firman Tuhan, kita belajarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami minta Roh Kudus, mari Engkau sendiri yang berbicara di hati tiap-tiap kami. Mari Engkau sendiri yang berkata-kata di hati tiap-tiap kami. Biar apa yang Kau kehendaki itu boleh terjadi dan boleh tersampaikan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Saudara, kalau berbicara tentang membangun dasar, kita perlu untuk mengetahui apakah sebenarnya misi kita sebagai murid-murid Yesus. Karena kalau kita tidak sadar akan misi kita sebagai murid-murid Yesus, kita akan luput, tidak bisa tepat sasaran. Oleh karena itu kita akan melihat pada kesempatan kali ini tentang apakah misi dari kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita bisa melihatnya dari waktu pertama kali Yesus memanggil murid-muridnya. Kita akan baca dari Matius 4 ayat 18 sampai 19. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya rasa ini sebuah ayat yang populer. Kita sering mendengar tentang ayat ini, di mana Yesus bilang, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ternyata dari ayat ini kita bisa lihat bahwa ada dua bagian yang menjadi misi kita untuk sebagai murid Tuhan. Di situ dikatakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bagian pertama di situ dikatakan, "Ikutlah aku." Dan bagian kedua di situ dikatakan, "Kujadikan penjala manusia." Kalau saya simpulkan dua bagian ini, yaitu misi kita sebagai murid Tuhan, bisa disimpulkan menjadi ikutlah aku, itu artinya adalah kita mengenal Yesus, sedangkan kujadikan penjala manusia, itu artinya adalah kita memperkenalkan Yesus. Jadi kalau kita simpulkan di sini, ternyata misi kita sebagai murid Tuhan itu adalah mengenal Yesus dan memperkenalkan Yesus. Ikutlah aku, itu berbicara kita mengikut Dia kemanapun Dia pergi. Yesus ada di mana, kita ikut ke sana. Kita mengerti cara hidupnya. Kita melihat cara hidupnya. Kita melihat cara berpikirnya. Prinsip-prinsip kehidupannya. Dan sebagai akibatnya kita mengenal Dia. Jadi ikutlah Yesus itu berbicara tentang mengenal Yesus. Kita mengerti cara kehidupannya. Kita makin mengenal Dia. Dan yang kedua, ternyata tidak berhenti di situ. Kita tidak dipanggil hanya untuk ikut Yesus, tidak. Di situ dikatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia ini berarti kita membawa orang-orang untuk mereka datang kepada Yesus. Atau dengan kata lain, kita memperkenalkan Yesus ke mereka. Jadi ternyata misi kita sebagai murid Tuhan dari ayat ini bisa kita lihat, yaitu kita mengikut Yesus dan memperkenalkan Yesus. Kita mengenal Yesus dan memperkenalkan Yesus. Kita akan lihat lebih lanjut tentang dua hal ini, yaitu tentang mengenal Yesus dan tentang memperkenalkan Yesus. Kita akan lihat untuk mengenal Yesus, kita akan lihat ayatnya ada di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Di ayat 8 dikatakan tadi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jelas di sini bahwa Paulus itu dia punya kerinduan, yaitu untuk mengenal Yesus. Bahkan dia katakan,
pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ayat 10, Filipi 3 ayat 10, mempertegas akan hal ini. Di Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Jadi saudara, kita perlu meneladani Rasul Paulus di sini, yaitu bahwa kita perlu punya kerinduan mengenal Yesus, kita perlu mengenal Yesus lebih lagi. Dan sekarang kita akan lihat, tadi di bagian yang kedua dari misi kita adalah, kita bukan hanya mengenal Yesus, enggak. Tapi kita juga memperkenalkan Yesus. Kita akan lihat ayatnya di 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Di bagian akhir dari ayat ini dikatakan, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari, di ayat itu dikatakan, di bagian akhirnya mengatakan, Allah memakai kami supaya berita mengenai Kristus tersebar seperti bau harum yang semerbak kemana-mana. Jadi saudara, ternyata kita di sini punya sebuah tugas, sebuah misi, kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Artinya kita perlu menyebarkan pengenalan akan Yesus. Atau dengan kata lain, kita perlu memperkenalkan Yesus ke orang-orang yang belum kenal Dia. Sebenarnya kedua hal ini berkaitan. Yaitu kalau kita semakin mengenal Yesus, pasti kita akan semakin ingin memperkenalkan Yesus. Saya ulang. Semakin kita mengenal Yesus, pasti kita akan semakin ingin juga memperkenalkan Yesus. Saya ingat waktu saya kuliah di luar negeri, atau kuliah S2, waktu itu suatu kali saya di kamar kami itu isinya ada 4 orang. Saya salah satu dari 4 di situ. Suatu kali saya lagi bekerja di situ dengan laptop. Lalu ada teman saya, dia tiba-tiba lari masuk. Ini sudah lama kejadiannya, tahun 2007. Tahu-tahu teman sekamar saya itu, dia lari masuk terus dia ngomong seperti ini. Hei, kamu tahu nggak? Ada produk baru diluncurkan oleh Apple. Nggak tahu, nggak pernah dengar? Apa itu? Ada namanya iPhone, dia bilang. Ini tahun 2007, saudara. Jadi ini iPhone pertama kali diluncurkan. Sebelum itu belum ada iPhone. Belum ada Android juga. Pertama kali diluncurkan, dia lari masuk, dia bilang dengan antusias. Kamu sudah tahu, Steve Jobs barusan mengumumkan ada produk baru, namanya iPhone. Enggak tahu. Kamu harus lihat videonya. Pokoknya kamu harus segera lihat. Cepetan. Luar biasa pokoknya, keren banget. Dia bilang gitu. Saya tentunya jadi penasaran. Karena dia, kok dia antusias banget sih? Dia itu padahal mahasiswa S3. Mahasiswa S3 tentunya orangnya sangat logis. Sekarang sudah S3. Tapi dia bisa begitu antusias menceritakan tentang iPhone. Ternyata karena dia tahu soal kehebatannya iPhone dari presentasinya Steve Jobs, Apple waktu itu, lihat fitur-fiturnya. Itu belum pernah ada di handphone zaman itu. Zaman itu kan kalau mau memperbesar gambar misalnya, saya misalnya ambil foto, terus saya mau memperbesar, di zaman itu belum ada multitouch, jadi kalau mau memperbesar harus cari tombolnya, terus saya tekan tombolnya plus, memperbesar. Saya ingin memperkecil, saya tekan tombol yang minus. Tahu-tahu di presentasi itu, Steve Jobs-nya ngambil iPhone, lalu pakai jari, ditaruh di tengah-tengahnya, dibesarkan. Orang-orang semuanya takjub, saudara, belum pernah terjadi. Dan dia cerita dengan penuh antusias ke saya. Saudara, teman saya itu hanya cerita tentang iPhone. Kita ini punya produk yang jauh lebih hebat daripada iPhone. Namanya Yesus. Yesus itu produk yang terbaik dalam sejarah. Jauh lebih hebat daripada iPhone. Jauh lebih hebat daripada mobil listrik, Tesla, semua. Jauh lebih hebat produk yang namanya Yesus. Kalau teman saya itu, dia lihat presentasi dari iPhone, dia lihat fitur-fiturnya. Lalu dia begitu antusias cerita ke saya orang yang belum kenal iPhone waktu itu.
Maka seharusnya kita, kalau kita makin mengenal Yesus, makin mengenal kehebatannya, maka pasti dengan sendirinya kita akan rindu menceritakan soal Yesus ke orang-orang yang belum kenal tentang Yesus. Belum tahu soal Yesus. Kita akan rindu memperkenalkan dia. Kamu tahu nggak? Yesus itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saudara, kalau menceritakan iPhone saja, atau produk yang lain, begitu antusias, apa lagi? Memperkenalkan Yesus. Semakin kita mengenal dia, pasti kita semakin ingin memperkenalkan dia. Kalau kita tidak punya keinginan untuk memperkenalkan Yesus, tidak ada kerinduan yang meluap-luap untuk menceritakan Yesus ke orang-orang yang belum kenal Yesus. Yang salah pasti bukan di produknya, bukan. Karena Yesus itu the best product ever, produk yang terbaik dalam sejarah. Pasti bukan salah produknya, tapi salah kitanya. Kitanya yang kurang mengenal produk ini. Kalau istilah marketingnya, kita kekurangan product knowledge. Kita nggak ngerti produk kita itu ternyata fiturnya hebat. Ternyata iPhone itu bisa di-zoom dengan cara ini. Ternyata bisa ini, bisa itu. Kita nggak tahu. Kita pikir dia biasa aja. Karena kurang product knowledge, jadi nggak punya antusiasme. Sama. Kalau kita tidak punya kerinduan yang meluap-luap menceritakan tentang Yesus ke orang-orang yang belum kenal. Karena Yesusnya sendiri pasti produk yang terbaik. Kesalahan terletak di kita. Kita yang kurang mengenal dia. Kita yang kurang punya product knowledge. Kita yang kurang mengerti kehebatannya Yesus itu apa. Sehingga antusiasme kita kurang dalam menceritakan dia. Memperkenalkan dia ke orang-orang. Karena itu saudara, kita perlu untuk lebih mengenal Yesus. Kalau kita makin mengenal dia, pasti saudara. Kita punya kerinduan meluap-luap. Kita kepingin saudara-saudara kita kenal dia. Kepingin keluarga besar kita kenal dia. Kepingin orang-orang di sekitar kita kenal dia. Kepingin orang-orang di kota ini kenal dia. Kepingin orang-orang di bangsa tetangga kita kenal dia. Kita kepingin semua orang kenal dia. Karena dia adalah yang terbaik. Produk yang terbaik. The best ever. Mari kita lihat saudara tentang mengenal Yesus lebih dalam. Kita akan lihat di ayatnya di 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Di situ dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di situ dikatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ternyata kita ini perlu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Jadi kita jangan sampai merasa puas. Merasa, saya sudah orang Kristen lama, saya sudah mengerti Yesus itu seperti apa. Saya sudah tahu dia seperti apa. Jangan saudara. Di sini dikatakan kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jangan pernah merasa cukup atau merasa sudah tahu atau merasa puas. Itu adalah musuh dari kita bisa mengenal Yesus lebih lagi. Saya akan bacakan satu ayat lagi di Efesus 3 ayat 8. Di Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ayat ini di bagian akhirnya mengatakan kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saya bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Di antara seluruh umat Allah, sayalah yang paling hina. Namun Allah memberikan kepada saya karunia ini. Tugas untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kabar baik mengenai kekayaan Kristus yang tidak ada habisnya. Ternyata saudara, tadi di bahasa Indonesia sehari-hari, kalau di bahasa Indonesia yang biasa mengatakan kekayaan Kristus yang tidak terduga. Di bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan kekayaan Kristus yang tidak ada habisnya. Saudara, kita perlu sadar bahwa ternyata kekayaan Kristus itu tidak ada habisnya. Kita bisa jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih. Tapi kekayaan Kristus itu tidak ada habisnya.
Masih banyak harta di dalam Kristus yang kita belum tahu. Yang kita belum pernah mengalami. Yang kita belum pernah tahu. Belum pernah punya pengalaman langsung, saudara. Jadi jangan sampai kita merasa puas dengan pengenalan kita. Kita perlu memiliki hati yang haus. Ternyata di dalam Kristus itu ada kekayaan yang tidak ada habisnya. Kita masih tahu hanya sedikit aja. Hanya permukaannya saja. Masih begitu banyak kasihnya, kuasanya, kebenarannya yang belum kita ketahui, belum kita alami, yang belum kita bagikan juga ke orang-orang. Saudara, kekayaan Kristus tidak ada habis-habisnya. Supaya kita bisa mengenal Yesus dengan baik, bisa mengenal Yesus lebih lagi, ada satu hal, saudara, yang kita perlu miliki. Saya pakai istilah bahasa Inggris. Satu hal ini adalah passion for Jesus. Passion for Jesus. Gairah akan Yesus. Kita sebenarnya sudah lihat ayatnya tadi. Kita akan lihat lagi di Filipi 3 ayat 8. Rasul Paulus ini adalah contoh seorang pribadi yang memiliki passion for Jesus. Memiliki gairah akan Yesus. Kita akan lihat tadi, sudah kita sempat baca di awal, Filipi 3 ayat 8. Di situ dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dia katakan di situ, Rasul Paulus katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara, dari ayat ini jelas bahwa Rasul Paulus itu memiliki passion for Jesus. Dia memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kita juga perlu punya kerinduan seperti ini. Kalau kita punya kerinduan, punya passion akan Yesus, kita akan lebih haus mencari, mengejar akan kekayaan Kristus yang gak ada habis-habisnya itu. Beda, saudara, kalau satu orang, misalnya ada sebuah lomba, yang satunya kepingin untuk benar-benar dapat hadiahnya. Yang satunya ikut cuma asal-asalan, beda. Usahanya beda. Kalau yang satunya, yang dia memang ingin mendapatkan yang hadiah tadi, dia akan berusaha lebih keras. Dia akan latihan, dia akan berjuang. Tapi kalau yang satunya hanya asal-asalan, dia merasa, mau dapat, gak ada masalah. Dia akan biasa saja. Begitu juga, kalau kita tidak punya passion for Jesus, kita tidak akan mengejar pengenalan akan dia dengan seperti seharusnya. Ada sebuah ayat di Markus 4, kita akan baca. Ini tentang perumpamaan seorang penabur. Ini perumpamaan yang terkenal, saudara. Ada firman yang ditaburkan di pinggir jalan, lalu ada yang jatuh di tengah semak duri, lalu ada yang jatuh di tanah yang subur. Kita akan baca yang jatuh di tengah semak duri. Kita akan baca dari Markus 4 ayat 18 sampai 19. Markus 4 ayat 18 sampai 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, di sini dikatakan ternyata firman itu waktu ditabur, dia itu terhimpit sehingga nggak berbuah. Apa sih yang menghimpit? Ternyata yang menghimpit di sini disebutkan ada 3 hal. Yang pertama ada kekhawatiran dunia ini. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Yang ketiga, keinginan-keinginan akan hal yang lain. Kalau ada 3 hal ini, maka firman itu akan sulit untuk berbuah, saudara. Oleh karena itu, kita perlu punya yang namanya passion for Jesus. Kenapa? Karena kalau keinginan kita seperti akan Yesus, seperti Rasul Paulus tadi, malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Maka kita bisa mengatasi 3 hal yang tadi. Karena yang kita inginkan itu mengenal Yesus. Kita punya passion, ingin mengenal dia. Sekarang ini ada banyak distraction, saudara. Ada banyak distraction, ada banyak hal yang mengalihkan perhatian kita. Option atau pilihan untuk entertainment, hiburan itu banyak sekali. Sangat banyak. Tapi kalau kita kepingin mengenal dia, kepingin mengenal Yesus, seharusnya passion kita itu di Yesus. Di Yesus. Dan sekarang ini
sulit, saudara, tidak mudah. Karena ada banyak hal itu yang bisa membuat hati kita lebih bergairah akan itu. Lebih punya passion akan itu. Tadi di ayat tadi dikatakan, keinginan-keinginan akan hal yang lain. Oh, saya ingin hiburan yang ini, saya ingin hiburan yang ini, saya ingin yang itu. Banyak. Atau kepingin kekayaan. Di sini dikatakan tipu daya kekayaan. Semua ini menghimpit firman. Makanya kita perlu punya gairah akan Yesus. Passion for Jesus. Supaya kita bisa mengatasi hal-hal ini, yang kita rindukan itu mengenal Dia. Dan saudara, sekarang kita akan lihat soal memperkenalkan Yesus. Kan tadi, kalau kita semakin mengenal Dia, pasti kita akan semakin rindu juga memperkenalkan Dia. Kita akan lihat sebuah ayat tentang memperkenalkan Yesus. Kita akan lihat di 2 Korintus 4 ayat 5. 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saya ulang, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, di sini dikatakan bahwa ternyata yang diberitakan itu bukan diri kami, di sini Paulus menulis, melainkan Yesus Kristus. Ayat ini mengandung sebuah peringatan buat kita. Karena tadi kalau dikatakan memperkenalkan Yesus, mungkin kita mikirnya itu gampang. Oh ya sudah, kita akan memperkenalkan ngomong soal Yesus. Tapi nggak semudah itu, saudara. Karena di ayat ini dikatakan ada sebuah kesalahan yang bisa terjadi, yaitu diri kami yang kami beritakan. Jangan-jangan kita memberitakan diri kita. Bukan memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Kita perlu memastikan bahwa kalau kita ngomong ke orang lain, kita punya message, pesan kita itu adalah Yesus. Seperti di ayat ini. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus. Kita perlu memastikan kita bukan ingin untuk membuat pelayanan kita terkenal. Tidak. Kita bukan ingin diri kita yang terkenal, tidak. Kita bukan kepingin gereja kita misalnya lebih terkenal, tidak. Kita kepingin Yesus yang makin terkenal dan dikenal. Gimana caranya supaya orang lebih mengenal Yesus? Gimana caranya Yesus lebih terkenal? Gimana caranya Yesus lebih dikenal? Bukan diri kita lebih terkenal, tidak. Bukan merek pelayanan kita lebih dikenal, tidak. Tapi Yesus lebih dikenal, lebih terkenal. Gimana banyak orang yang belum pernah tahu tentang Dia, belum pernah mengenal Dia, mengenal Yesus. Tentang pelayanan saya, pelayanan kami, pelayanan kita di sini, seperti apa, terkenal atau tidak, who cares? Siapa yang peduli? Yang penting, nama Yesus makin terkenal. Banyak orang belum mengenal Yesus, mengenal Dia. Karena kita bisa terjebak, kita justru memberitakan diri kita, saudara. Kita perlu sama-sama hati-hati. Bahwa message kita itu Yesusnya. Kita rindu Dia yang makin terkenal dan dikenal. Kita rindu orang-orang yang belum mengenal Dia, mengenal Dia. Orang-orang belum mengenal Yesus, mengenal Yesus. Itu memperkenalkan Yesus. Kita ketemu orang-orang, message yang kita bawa Yesus. Kita kepingin mereka mengenal Yesus. Nama kita dilupakan, nggak apa-apa. Nama pelayanan kita dilupakan, nggak apa-apa. Tapi ingat Yesus. Ingat akan kasih-Nya, kuasanya, kebenarannya. Saya akan bacakan satu ayat lagi. Kalau kita memperkenalkan Yesus, itu kita perlu menceritakan apanya sih? Kita akan lihat di Kisah 20 ayat 24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di bagian akhir dari ayat ini dikatakan untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan atasnya dikatakan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Ternyata saudara, kita ini punya tugas pelayanan yang menugaskan ke kita tidak lain adalah Yesus. Dan apakah tugasnya? Yaitu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Injil itu artinya kabar baik. Berarti kalau saya baca ulang ayat ini, memberi kesaksian tentang kabar baik kasih karunia Allah. Saudara, kalau kita memperkenalkan Yesus, itu kita menceritakan tentang kasih karunia-Nya. Di sini dikatakan Injil kasih karunia Allah. Kita perlu menceritakan kasih karunia-Nya. Kita ini berdosa, tapi kita nggak perlu berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan,
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kabar buruk, saudara. Tapi kabar baiknya ada di ayat 24, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita nggak perlu berusaha menabung perbuatan baik supaya dibenarkan, supaya diselamatkan. Tidak. Di sini dikatakan kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Inilah kabar baik, saudara. Dan kita perlu untuk menceritakan ini ke orang-orang karena banyak yang belum tahu tentang ini. Maka masih berusaha dengan kekuatannya sendiri. Masih berusaha supaya dengan perbuatan baik yang dikumpulkan akhirnya bisa selamat. Tapi ternyata tidak. Dalam Yesus enggak. Kita sudah dibenarkan karena kasih karunia dan dengan cuma-cuma. Saudara, kan sekarang lagi ribut tentang virus. Lagi ramai tentang virus. Kalau misalnya saudara, saya ini tahu soal vaksin dari COVID. Saya tahu ternyata vaksinnya virus corona ini ada di sebuah tempat. Dan bahkan kita nggak perlu bayar apapun. Gratis. Bisa, cuma-cuma bisa dapat vaksin itu. Saudara, kalau saya tahu soal vaksinnya COVID, maka tentu saja saya harus ceritakan ke orang-orang. Saya harus cerita ke orang-orang. Kamu tahu nggak di sana ada vaksinnya COVID. Pergi ke sana kamu bisa dapat, nggak perlu bayar, cuma-cuma. Saudara, di sini ada kabar baik jauh lebih baik daripada kabar baik tentang vaksinnya COVID. Kalau vaksinnya virus itu hanya membantu kita hidup di sini. Tapi kalau Yesus ini membantu kita sampai kekekalan. Ini kabar baik jauh lebih baik daripada kabar soal vaksinnya virus, saudara. Jadi sudah pasti kita perlu untuk menceritakan kabar ini kemana-mana. Tentang kasih karunia-Nya. Gak perlu lagi berusaha dengan kekuatan kita. Enggak, sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh penebusan dalam Kristus Yesus karena kasih karunia-Nya. Inilah kita memperkenalkan Yesus. Saudara, mari kita lakukan misi kita sebagai murid-murid Yesus. Kita semakin mengenal Dia dan memperkenalkan Dia. Dan seperti yang tadi sudah kita lihat, saudara, bahwa semakin kita mengenal Yesus, pasti kita semakin ingin memperkenalkan Dia. Karena Yesus inilah produk yang terbaik dalam sejarah, saudara. Jadi kalau teman saya itu begitu antusias menceritakan soal iPhone, karena dia lihat presentasinya, soal iPhone, fitur-fiturnya, saudara, apalagi kita. Kita semakin mengenal Yesus dengan kekayaannya yang tidak ada habisnya. Maka kita juga ingin memperkenalkan Yesus ke orang-orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu Tuhan pada hari ini. Kami mau menjadi orang-orang yang seperti Rasul Paulus, Tuhan. Itu kami rindu mengenal Engkau lebih lagi. Pengenalan Engkau itu yang paling berharga. Dan kami ingin juga memberitakan Injil kasih karunia-Mu. Kami kepingin memperkenalkan Yesus ke orang-orang. Biar semakin banyak orang mengenalkan Engkau. Banyak orang di kota ini belum mengenalkan Engkau. Di bangsa ini, di bangsa-bangsa. Biar lebih banyak orang mengenal Engkau. Kami ingin memberitakan Engkau. Biar pesan kami adalah tentang Yesus dan bukan tentang diri kami, Tuhan. Terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau terus berbicara di tiap-tiap kami. Kami mengucap syukur untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.